Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Farul Anwar dalam Speed News. Selama 5 menit ke depan, kami akan menyajikan informasi terkini, aktual, dan terpercaya. Berikut rangkuman berita pagi hari ini. Kita awali informasi pertama dalam sektor ekonomi. Memasuki pertengahan Juni 2026, harga kebutuhan bahan pokok di Pasar Kopro, Jakarta Barat terpantau relatif stabil. Sebagian komoditas seperti sayur mayur dan daging tidak menunjukkan lonjakan harga yang signifikan. Namun, harga beras relatif masih mahal. Untuk informasi selengkapnya sudah ada rekan kami Koryatun Majidah di lapangan. Silakan Koryatun dengan laporannya. Ya baik, terima kasih Farul Anwar. Saat ini saya sedang berada di Pasar Kopro, Jakarta Barat. Saya akan melaporkan langsung terkait pantauan harga bahan pokok di Pasar Kopro, Jakarta Barat pada pagi hari ini. Berdasarkan hasil pantauan kami, kondisi harga bahan pokok saat ini justru cenderung lebih terkendali. Harga ayam potong saat ini stabil di kisaran Rp30.000 per kilogramnya. Cabai merah yang sebelumnya sempat menembus Rp120.000 per kilogramnya, kini turun menjadi Rp80.000 per kilogram. Sementara itu telur ayam saat ini berada di harga Rp27.000 per kilogram. Adapun untuk minyak goreng, harga eceran masih berada di angka Rp23.000 per liter. Hingga saat ini harga bahan pokok di pasar kopro relatif stabil dan berada di angka normal. Meski demikian, harga beras menjadi pengecualian. Para pedagang melaporkan bahwa kenaikan harga tersebut telah mencapai Rp1.000 jika diakumulasikan sejak pasca lebaran lalu. Kenaikan ini terjadi akibat kurangnya pengawasan atau controlling harga di tingkat pasar. Untuk stok aman karena kan aku masyarakat kenal setidaknya aman, cuma kenapa harganya ini sih tinggi itu. Kamu kantor aja lah. Berikut laporan dari kami, saya Koryatun Majidah melaporkan langsung dari Pasar Kopro, Jakarta Barat, kembali ke studio. Pemirsa, kondisi hiruk pikuk kota Jakarta, terkadang kita membutuhkan ketenangan untuk melepas penat. Sejam perjalanan menggunakan kendaraan roda 4 menuju kawasan Sentul Bogor, Jawa Barat, terdapat wisata alam Curug Pluit Liuk yang menawarkan kesejukan dengan suasana asri, segar air pegunungan, dan hijaunya pepohonan. Berikut laporan reporter kami. Curug Pluit Liuk membuktikan bahwa keindahan alam yang memikat tidak harus jauh dari pusat kota. Bagi Anda pecinta petualangan, tempat ini adalah pilihan tepat untuk menyegarkan pikiran di akhir pekan. Untuk mencapai lokasi, pengunjung harus menempuh jalur trekking yang relatif mudah dengan pemandangan pepohonan dan aliran sungai yang masih alami. Selain menikmati panorama alam, pengunjung dapat berenang dan bermain di mata air alami yang tersedia di kawasan Curug. Kawasan ini juga menjadi salah satu spot favorit untuk berfoto karena Curug Pluit Liuk ini dikelilingi tebing bebatuan yang eksotis. Hanya dengan Rp20.000, Anda sudah bisa merasakan keindahan alam yang menawarkan segarnya air pegunungan. Ada sedikit tips nih Sobat Speed News. Buat kalian yang mau berkunjung, disarankan membawa uang tunai karena sinyal di area Curug masih terbatas. Curug Pluit Liuk bukan sekedar destinasi wisata, melainkan pelarian sempurna bagi Anda yang merindukan ketenangan di tengah hiruk-pikuk perkotaan. Jangan lewatkan kesempatan untuk merasakan magisnya air biru dan jernih ini ya Sobat Speed News. Habis berwisata, paling pas memang ditutup dengan kuliner. Kali ini ada kuliner legendaris yang sudah bertahan lebih dari 5 dekade, yaitu nasi uduk Bang Uman di Rawabelong, Jakarta Barat.
sambal kacang dan empal daging sapinya yang menjadi andalan sehingga diburu para teman makan dari berbagai wilayah di Jabodetabek. Ya, sahabat Speed News, kali ini saya berada di Jalan Madrasah 1, Rawabelong, Jakarta Barat. Hari ini Speed News akan meliput kuliner nasi uduk Bang Uwan. Nasi uduk yang sudah melegenda sejak tahun 1973. Gimana sih rasanya, harganya, dan sejarahnya? Yuk langsung aja kita masuk ke dalam. Beli yang datang setiap hari menjadi bukti bahwa nasi uduk Bang Uwan masih memiliki tempat di hati para pelanggan. Meski telah berganti generasi, cita rasa khas yang menjadi ciri utama nasi uduk ini tidak berubah dan tetap menggunakan resep yang diwariskan sejak generasi pertama. Selain nasi uduk, warung ini juga menyediakan berbagai pilihan lauk pendamping. Mulai dagang itu dari tahun 70 dan tempatnya nggak di sini. Awalnya di luar sana, tahun 80 masuk ke dalam rumah, selanjutnya baru di sini. Terdaftarnya tahun 73 kita di kaca itu. Jadi kalau dari orang tua tuh nggak langsung saya nih ke abang yang pertama, saya generasi ketiga sambil dilatih ke generasi keempat. Gitu. Beda orang itu kan biasanya beda tangan, tapi di sini alhamdulillah masih sama. Yang pelanggan sendiri yang bilang ya alhamdulillah dari babe sampai ke anaknya alhamdulillah tetap sama. Ini yang nasi uduk kan ada dua macam ya, nasi uduk lebih banyak nasi uduk kalau di sini. Nasi uduk biasanya kempal sama tahu kari. Berapa menu yang paling banyak dicari pelanggan diantaranya kari tahu, dendeng atau empal, serta semur daging yang menjadi favorit. Ya teman makan, kali ini saya sudah memesan menu-menu yang ada di sini. Hari ini saya memesan telur balado, kentang balado, dan tahu kari. Menu tahu kari itu salah satu menu favorit di sini. Langsung aja kita coba. Satu porsi nasi uduk dengan lauk empal atau dendeng, pembeli cukup membayar Rp30.000. Dengan cita rasa yang konsisten dan pilihan lauk yang beragam, nasi uduk Bang Uwan masih menjadi favorit dan terus mempertahankan eksistensinya. Ahmad Zidan, Speed News, Jakarta Barat, melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program kita Speed News pagi hari ini. Saya Farul Anwar, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih, selamat berakhir pekan, sampai jumpa. Wassalamualaikum dan salam Speed News.